Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, alhamdulillah, sedaya malih ayun buka puasa. Insyaallah. Sambil ngabuburit di siang hari kita lanjut nggih. Masih bersama Karel von Schmidt. Ini masih diwawancarai oleh Muhammad Asad Shihab. Yuk, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala sa'altuhu an ra'yihi, saya bertanya kepada Pak Karel Schmidt tentang pendapatnya fil allamati Muhammad Hashim Asy'ari, terhadap sosok Mahaguru Muhammad Hashim Asy'ari. Wa kaifa yarahu, bagaimana Anda Pak Karel Schmidt memandang Al-Mukarram Allama Muhammad Hashim Asy'ari, wa madza wajada fihi, dan apa saja yang dia temukan dalam sosok Al-Allamah. Lamun iki Karel Schmidt mah, apa pendapat Anda tentang Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari? Bagaimana Anda memandang beliau? Ini ya. Apa saja yang Anda temukan dalam sosok beliau? Anda ya. Fa'ajaba biqaulihi, beliau menjawab, laulat tisali bil Allamah Muhammad Hashim Asy'ari lama wufiqtu li'tinakil Islam. Andai saja saya tidak berhubungan dengan Mahaguru Muhammad Hashim Asy'ari, niscaya saya tidak diberi pertolongan oleh Allah masuk memeluk agama Islam. Walahu alayya fadlun fi dzalika. Ya, saya berhutang budi pada beliau tentang ini. Wa wajadtu fihi mayyizatan khassatan qallama ajiduhu fi ghairihi. Saya menemukan hal yang sangat istimewa dalam sosok Mahaguru yang sedikit sekali saya temukan pada sosok lainnya. Faladaihi malakatu husnit tafhim, beliau memiliki daya baik dalam memahamkan orang lain. Wal qudratu ala idahil umuril musta'siyah, beliau mampu menjelaskan hal-hal yang sulit biduni syarhin mutawwalin mumillin, dengan tanpa penjelasan yang panjang lebar dan membosankan. Fahuwa yuyassiru lis-sami'i fahma wa ma'rifata ma naba anhu dhihnuhu. Beliau memudahkan kepada seorang yang mendengarkannya bagaimana memahami dan mengetahui apa yang pikiran beliau, apa yang ada di pikiran Mahaguru. Apa yang muncul dari pikiran Mahaguru. Walau wujida fil alami asyratun min amsalihi la ra'ainal wad'a ghairu hadzal wa'd. Andai kata di dunia ini, di alam semesta ini ditemukan 10 saja sosok seperti beliau,
niscaya kita akan bisa melihat situasi sekarang tidak separah ini. Walau wujida mi'atun mithluhu yatafarraghuna lid-da'watil islamiyah fi urba matalan bi uslubihil marinil jaddab. Andai kata ada 100 orang seperti beliau fokus menjalankan dakwah Islam di Eropa umpama, dengan gaya beliau yang lentur, halus, menarik, memikat, fala raiba, maka tidak diragukan lagi annana sanara julal urubiyina muslimin. Kita akan menyaksikan mayoritas orang Eropa, pasti semuanya mayoritas itu memeluk agama Islam. Saking terkagum-kagumnya siapa? Si bule Karel von Smith. Tsumma wasalal muhandis haditsahu qailan. Kemudian sang insinyur ini melanjutkan obrolannya, pembicaraannya. Laqad afhamaniyal 'allamatu 'anil islami minal kutubillati kuntu aqra'uha. Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari sungguh telah memahamkanku tentang Islam dari buku-buku yang aku sendiri membacanya. Wa minad dinil masihi alladzi udayinu bihi atau udinu bihi wa tanikuhu. Beliau memahamkanku tentang Islam justru dari agama Kristen, di mana saat itu aku memeluknya. Falam ya'tini bisyai'in min nususil Qur'an. Beliau sama sekali tidak menyampaikan kepada saya sesuatu yang datang dari Al-Qur'an. Au min aqwalir rasuli, atau statement-statement dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au min kutubil muslimin, atau bahkan dari karya-karya umat Islam sendiri. Beliau tidak memahamkan saya tentang Islam dari 3 referensi utama tentang Islam, enggak, tapi justru dari referensi buku yang pernah saya baca dari agama saya Kristen. Bayangin, hebat. Li'annahu ya'lamu anni andaka la u'minu wala usaddiqu illa bima u'minu bihi. Karena saat itu beliau sadar bahwa sesungguhnya saya sedang tidak beriman dan tidak mungkin akan membenarkan kecuali dengan yang sedang saya imani. Falam ya'tini bi syai'in la usaddiqu, maka beliau tidak mendatangkan sesuatu yang tidak saya benarkan. Nah, ini apa? Contoh dari wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini kayak gini nih. Perwujudannya, praktek ayat tersebut ya seperti ini. Walakin indama iqtana'tu ba'da tisolati at-tawilah bihi walati istamarrat asyrata ashhurin. Akan tetapi setelah saya sedikit demi sedikit paham, puas menerima pendapat-pendapat Mbah Hasyim Asy'ari, setelah berapa kali saya bertemu sampai 10 bulan lamanya, bada'a yadhkuru li syai'an minal ayatil qur'aniyah, baru beliau menyebut di hadapan saya sesuatu tentang ayat-ayat Qur'an. Wa aqwalin min ahaditsir rasuli, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mali'ati bil hikami wal mawa'idi, yang penuh dengan hikmah dan nasihat
nasihat. Laqad buhittu inda sima'i li hadhil ayati. Saya dicengangkan ketika saya mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa u'jibtu bisumuwi ma'aniha, dan saya terkagum-kagum dengan ketinggian keluhuran makna-makna ayat Al-Quran. Wa tasyawwaqtu li ma'rifatil mazidi minha. Akhirnya saya ketagihan, ingin banget terus rindu memahami lebih dari ayat-ayat Al-Quran yang baru disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi pertama itu, kita kalau berdialog dengan non-muslim, gunakan dalil-dalil universal, dasar-dasar universal yang mereka percaya, kita percaya. Pakai rasional, pakai akal sehat, pakai referensi yang sekiranya lawan bicara kita juga tahu dan membenarkan. Nanti kalau sudah saling nyambung, sudah mulai terpikat, baru kita selipkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul, penemuan Islam, kata-kata ulama, asalkan dia sudah tahu banyak, sudah lumayan nyambung dengan pemikiran kita, baru seperti yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Wa indama stasyartu al-allamata biniyati wa raghbati fi i'tinaki hadzal dini ajaba. Ketika saya meminta pendapat kepada Mbah Yai akan niat saya dan kesenangan saya, keinginan saya dalam memeluk agama Islam ini, ajaba, beliau menjawab, innaka hurrun fi ikhtiyarid dinil ladzi turiduhu. Sesungguhnya Anda ini orang yang merdeka, bebas memilih agama yang Anda inginkan, wa tartadihi li nafsika, dan yang Anda relakan untuk pribadi Anda. Wa anta ta'riful Islam, dan kamu sekarang sudah mulai mengenal Islam. Fakhtar li nafsika aqidatan wa dinan tu'minu bihi. Silahkan pilih untuk jiwa Anda, pribadi Anda, sebuah kepercayaan dan agama yang Anda imani. Bisyarti ayyakuna hadzal imanu wa hadhil aqidatu mabniyaini ala ilmin wa dirayatin, dengan syarat iman ini dan kepercayaan ini terbangun atas dasar ilmu, wa dirayatin, dan perhitungan yang mendalam, wa wa'yin, dan kesadaran, wa yakinin, serta keyakinan, ba'da dirosati, setelah mempelajarinya. Hunalika somamtu ala i'tinakil islami. Dari situ saya semakin teguh ingin memeluk Islam. Wa sarahtu lahu, dan saya berterus terang kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, saya semakin bertekad mau masuk Islam. Farahhaba bi tarhiban harran, maka Mbah Yai Hasyim Asy'ari menyambutku dengan sambutan yang hangat. Masya Allah, alhamdulillah, dipeluk dan sebagainya. Wa basyarul hadirina bidzalika, dan memberi kabar baik kepada yang hadir di majelis beliau dengan akan masuk Islamnya seorang Karel von Smith. Waqad ujriyat li marasimu isharin islamiyin ala taqalidil muttaba'ah al-ma'rufa liman ya'tanikul Islam. Akhirnya diagendakanlah untuk saya acara resmi ala Islam
alat tradisi yang diikuti bagi siapapun yang akan memeluk Islam. Wa nataqtu bisyahadataini amama jumu'in minasyuhudil muslimina. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di depan banyak saksi umat Islam. Alladzina rahabu bi ba'da dzalika, di mana mereka setelah saya mengucapkan 2 syahadat itu menyambut saya dengan hangat. Wa anikuni mu'anaqatal akh, dan mereka menganggapku, memanggilku dengan panggilan saudara. Alladzi ghaba anhum tawilan, selayaknya saudara yang udah lama nggak ketemu. Wa qalu li laqad asbahta minal ani akhon hamiman lana, mereka menyatakan kepadaku, Anda dari sekarang sudah menjadi saudara apa, hamim, saudara dekat kami, saudara dekat kami. Wa hakadza wajadtu mujtama'an jadida, begitulah aku telah menemukan komunitas baru. Wa aslamat zaujati, alhamdulillah istri saya masuk Islam juga akhirnya. Wa tanaqatil Islam ba'da amaini, istri saya memeluk Islam setelah 2 tahun saya masuk Islam. Tsumma tanaqa waladi al-islama ba'da iddati syuhurin, anak saya juga memeluk Islam setelah beberapa bulan, biduni ikrohin wala ijbarin, dengan tanpa paksaan. Bal an ridho, akan tapi mereka semua masuk Islam dengan sukarela. Wa aqidatin rasikhah, dan dengan kepercayaan yang mantap. Wa imanin qawiyin, dan iman yang kuat. Ba'da tafaqquhi fihi, setelah sama-sama mengaji, mendalami agama Islam. Waqad ajraitu aidan lahum al-marasima kama ujriyali, saya juga telah menyelenggarakan acara resmi bagi mereka yang masuk Islam sebagaimana yang telah saya alami. Wa ana mustamirun ilal an fi amali ka ahsani ma yakunu, saya tetap bisa berlanjut beraktivitas seperti biasanya, ya tetap jadi apa kayak Mang Udin gua, apa tukang bangunan gua, komandonya apa, komando, jadi komando tukang apa, bangunan sebagai arsitek. Wa taraddadu ila majalisil allamati, dan saya terus bolak-balik menuju pengajian-pengajian Maha Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kullama sanahat li al-furos, selagi mumpung masih ada kesempatan bagi saya, li astazida mim ma'rifatil islami, supaya saya berusaha penuh untuk menambah gizi pengetahuan Islam saya. Kama taronil ana, sebagaimana yang sedang kamu saksikan sekarang, wahai asad sihat. Hakadza kana al-haditsu baini wa bainahu, begitulah wawancara antara saya dengan Karel von Smith. Waqad wulida fi madinati Hangfur bi Almania, Mang Karel niki dilahirakan di kota Hangfur di Jerman. Am alaf wa tis'umiyah wa itsnain Masihiyah, tahun 1902 Masehi. Talaqqa durusaul ibtidaiyah fi Almania, dia menghabiskan masa SD-nya di Jerman.
Tsumma tahawwala walidu ila Holanda. Kemudian orang tuanya pindah ke Belanda. Bisa babi dzurufil amal wal ma'isyah, karena tuntutan profesi dan kehidupan. Wastaqarra fi madinati Delft di Holanda, dan menetap di kota Delft, Belanda. Wa darasa al-handasata fi Jami'ah Leiden. Kemudian si Smith otomatis milu bapak neneng Belanda sampai dia memilih jurusan arsitek di Universitas Leiden. Smithnya nih, Karel von Smithnya. Wa takharraja minha bidarajatin jayyidatin jiddan sana alaf wa tis'umiyah wa khoms wa ishirin Masehi. Akhirnya sampai Karel von Smith alhamdulillah lulus dari Universitas Leiden dengan predikat sangat baik pada tahun 1925. Tsumma syaqqa tariquhu fil hayati ba'da wafati walidihi. Setelah meninggal sang ayah, kehidupan Karel von semakin sulit, berat. Wal tahaqqa bi wizaratid dakhiliyah al-Holandiyah wa amila biha. Akhirnya dia mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri Belanda, ya, dan bekerja di sana. Tsumma tahaqqa bi syirkatil insya'id wa ta'miri al-Holandi al-ma'rufah bismi Nedam. Kemudian selang berapa tahun lagi beliau mendaftarkan diri di perusahaan bangunan bernama siapa? Nedam. Sampai beliau dikirim ke Indonesia. Wadharo jadaratan wa nala syuhratan kabiratan. Si Karel von menampakkan keterampilan dia, akhirnya mencapai puncak populer, ya. Terkenal si Nedam. Apa sih siapa rani ke? Si Karel von. Jadi termasuk orang yang handal dalam arsitektur. Tsumma arsalathu syirkatu ila Indonesia alaf wa tis'umiyah wa tis'ah wa ishirin. Pada tahun 1929 perusahaannya mengutus Karel von Smith ke Indonesia. Berarti ya setelah NU ada, ya, setelah NU ada, NU 1926. 3 tahun setelah itu Karel von Smith baru nyampe Indonesia. Watanak qala fi katsirin minal muduni. Sejak di Indonesia beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Wa makatha akhiron, itu sa ya, bukan tak ya. Wa makatha akhiron fi madinati Surabaya bijawi syarqiyah, yang pada akhirnya menetap di kota Surabaya, Jawa Timur. Wa min huna bada'atil hidayatu wat taufiqu taqudanihi ilal khairi. Dari kota inilah hidayah Allah, pertolongan Allah mulai memandu Karel Smith menuju kebaikan. Id hadatsat lahu tilkal haditsah, semenjak kejadian itu mengalaminya. Apa itu kejadiannya? Bisababil amilil ladzi yaqdi fitrata istirahatin al-amala zuhran. Istirahatil amali zuhran litathiri wassalah. Yaitu sebab ada si petukang yang suka memanfaatkan waktu istirahatnya dengan bersuci diri dan melakukan sholat. Waladzi sabbaba ittisalahu bil allama Muhammad Hashim Asy'ari, dan inilah yang menyebabkan dia berhubungan dengan Mbah Hashim Asy'ari. Li ajzil amili an ifhamil muhandis amma yaqumu bihi fi wajibatid diniyah, karena ketidakmampuan si petukang tadi dalam memahamkan
sang insinyur dari apa yang dia lakukan sebagai kewajiban agama. Fanasahahu bil ittisali bil allamah Muhammad Hashim Asy'ari am alaf wa tis'umiyah wa wahid wa thalathina masihiyah. Dan si petukang ini karena nggak mampu menjelaskan, dia menasehati, menyarankan kepada Karel von Schmidt agar langsung menemui Mahaguru Muhammad Hashim Asy'ari pada tahun 1931 ya. Jadi beliau tadi datang ke Indonesia tahun berapa? 1929 30 31 ya, berarti baru 2 tahun di Indonesia baru 2 tahun, alhamdulillah langsung masuk Islam. Sa'altuhu kaifa yush'iru atau yash'uru ba'da i'tinaqil Islam. Saya Muhammad Asad Syihab menanyakannya, bagaimana perasaan Anda setelah memeluk Islam? Langsung Anda ya, udah enak. Walaupun di sini domirnya ghaib. Qala innahu i'tanaqal Islam ma yarbu 'anil amain. Si Karel von menjawab, saya memeluk Islam baru ya enggak kurang dari 2 tahun. Wa innahu wajadal ana kullat tuma'ninah. Dan sekarang alhamdulillah saya menemukan ketenangan penuh. Wa sya'ara bil istiqrarir ruhi. Saya merasa spiritual saya nyaman, jiwa saya nyaman. Wal amnat tam, dan sejahtera sempurna ya. Aman. Wa arafa Allah alam ya. Kaifa ya'budullaha ibadah hakikiyah, dan dia mulai kenal bagaimana menyembah Allah dengan benar. Wa yashkurul maula ala ihsanihi ghairal mutanahi, dan dia bersyukur kepada Allah atas kebaikannya, bersyukur dengan tanpa henti, tiada batas. Coba tadi siapa namanya? Asad Syihab ketemu dengan Karel von ini pada tahun berapa? Coba kita lihat tadi. Iki mau halaman pir sekian ge. Mana ini? Awal-awal tadi Karel von Schmidt, di mana Anda? Nah, ini ya, tahun 1936. Jadi 7 Juli tahun 1936. Karel von Schmidt masuk Islam tahun berapa tadi? 1932. Berarti berapa tahun? 6 kurangi 2 pira? Nah, berarti apa tadi? 6 tahun. 4 tahun masuk sudah 4 tahun masuk Islam. Mana ini? Halaman berapa tadi? Nah, ini ya. Terus wa fima kunna natahaddatsu, berarti ini innahu i'tanaqal islama ma yarbu 'anil amain. Dia telah masuk Islam. Ma yarbu 'anil amain ini apa ini? Nanti ya, PR. Ingetin ya, ma yarbu 'anil
Amain. Saya kira kurang lebih baru 2 tahun. Ternyata ketika ketemu siapa? Asad Syihab Islamnya sudah 4 tahun. Jadi harus difahami lebih dalam. Ma yarbu anil amin. PR. Besok ingatin ya. Tidak lebih dari 2 tahun. Riba itu kan lebih ya. Tapi nantilah saya cek ya. Wa fi ma kunna natahaddatsu, dan ketika kita lagi makin asik ngobrol, id aqbala ilaina. Id ini huruf fujaiyah. Nah, ini banyak banget di kitab itu. Huruf fujaiyah maksudnya apa? Tiba-tiba lagi asik ngobrol tiba-tiba aqbala ilaina al-Ustaz Abdul Wahid Hashim Ibnul Allamah. Datang kepada kami, menghadap kepada kami Al-Ustaz Abdul Wahid Hashim, putra Romo Yai Mbah Hashim Asy'ari. Wa tawaqqafal haditsu. Akhirnya perbincangan tadi dipaus. Berhenti sejenak. Wa ba'da lahzatin kharajal allamatu min ghurfatihi ilal qa'ah allati kunna fiha. Beberapa waktu kemudian, berapa detik kemudian, keluarlah Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari dari ruangnya, dari kamar beliau menuju ruangan di mana kami berada. Wa tatarraqa al-kalamu ila mawdu'in akhar. Akhirnya alur pembicaraan pun beralih ke topik yang lain. Aktsara ahmiyatan, yang lebih penting, yata'allaqu bil muslimina jami'an, berhubungan dengan umat Islam semuanya, wa bil alamil islami amah, dan tentang dunia Islam secara umum. Wa kana al-allamah khutbah rohal majlis, dan maha guru kita selalu menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di majelis. Baqiya al-muhandisu Karel von Schmidt fi Indonesia hatta indala'atil harbul alamiyah ats-tsaniyah. Insinyur Karel von Schmidt, tokoh bicara kita saat ini, tetap tinggal di Indonesia sampai meletuslah perang dunia kedua. Wa indama qawamal Indonesiyun diddal Hollandi fi harbil istiqlal am 1945 kana al-muhandis fi sufufil Indonesia. Dan ketika rakyat Indonesia melawan pemerintah Belanda pada perang kemerdekaan tahun 1945, yaitu sekitar Oktober November 1945, Karel von Schmidt berada di barisan rakyat Indonesia. Dafa'ahu islamuhu liyusharika fi tawtidil islami wal jihadi min ajlih bil a'mali wal amwal. Keislamannya menarik dia untuk berkontribusi dalam menguatkan Islam, mengobarkan jihad demi Islam dengan pengabdian-pengabdian dia, dan berani mengeluarkan harta Karel von Schmidt sendiri. Jadi wajahadu bi anfusihim wa amwalihim. Ikut mendukung, jadi donatur, beliau sendiri ikut perang, bayangin. Melawan siapa? Melawan bangsanya sendiri, melawan bangsa Belanda. Itulah kekuatan Islam, berani. Terus, wa indama alimat hukumatu Holanda dzalik ya'tabarathu khainan. Ketika pihak Belanda mengetahui sikap Karel von ini,
maka Karel von dianggap sebagai pengkhianat Belanda. Setor doang si Karel von kan. Kerja ning kita ngebela Indonesia. Wa hawalat i'tiqalahu, dan Belanda sudah mencoba untuk menangkap Karel von Schmidt. Wa a'lanat anna may yulkil qabda alaihi aw ya'tiya bi hayyan aw mayitan sayukafa'u bi alfi dolar. Dan pemerintah Belanda ngasih sayembara, siapa orangnya yang dapat meringkus Karel von Schmidt dan atau mendatangkannya baik dalam keadaan hidup atau mati, death or life, dia akan diberi hadiah berapa? $1.000. Pada zaman itu $1.000 kok wakeh ya. Ana semiliar kayak ini ya. Emang penjajah sugih-sugih ya. Wa ba'da an tamma li Indonesia istiqlaluha wa nalat hurriyataha rahilal muhandis wa ailatuhu ila Almania. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, meraih kebebasannya, sang muhandis Karel von serta keluarganya baru meninggalkan Indonesia, pergi ke Jerman. Klimen orang Belanda, Belanda jadi buronan. Jadi langsung bae ning Jerman. Wastautana Madinata Hamburg di Almania. Beliau memilih tinggal di kota Hamburg di Jerman Barat, di Almania Al-Gharbiyah. Wa wafa bi ahdihi bi annahu sayaqumu bid da'wati ilal Islam. Dan dia memenuhi janjinya, yaitu apa tadi janjinya? Syai'in wahid tadi apa? Dia akan terus menggelorakan dakwah Islam di tanah Eropa. Wa fi rihlati ila Almania am 1965 fi syahri Yuliu bahithtu wa sa'altu anhu hatta taqaitu bihi. Pada kunjungannya siapa? Asad Shihab ke Jerman pada tahun 1965 di bulan Juli. Saya mencari-cari dan bertanya di manakah Karel von Schmidt, sampai alhamdulillah bisa ketemu maning. Hebat ya. Asad Shihab udah hebat ya. Jurnalis tapi duit ya. Jurnalis biasanya memang kere-kere ya. Dan mungkin ini juga ada tugas jurnalis kemana? Ke Jerman. Tahun 65 bisa ning Jerman. Wi Arobi teteh-teteh ge urung merane ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lah. Coba bayangin 1936 di mana dia pertama kali ketemu Karel von Schmidt 36. Sekarang ketemu lagi tahun 65. Berarti pire? 65 kurangi 36. Ya beda sih biasanya ngitung duit baik. Primen? Setelah 19 tahun tidak bersua. Reunian setelah 19 tahun berlalu. Setelah Bayi Hashim Asy'ari meninggal. Wa huwa ya'ishu fi dhahiyatin jamilah. Setelah ketemu, masya Allah, ya Karel von Schmidt niki tinggale uripe di desa yang indah. Wala yazalu yuzawilu mihnatul handasiyah. Dia tetap berprofesi sebagai arsitek. Bijani bima yaqumu bihi min da'wati bani qaumihi ilal Islam. Di samping juga dia aktif berdakwah, mengajak anak bangsanya memeluk agama Islam. Tetap wa huwa muhafizun ala ta'diyati sholawati fi awqatiha. Dia masih subhanallah menjaga konsisten melaksanakan sholat 5 waktu pas waktu
waktunya. Maksudnya fi awqatiha itu di awal waktu. Jadi Islami benar-benar Islam ya. Orang kayak Arabi baru sholat ya. Astagfirullah. Wa katsiran ma yulazimu ad-da'i al-islami as-sayyid Husain al-Husaini al-Bahishtani wa mudiril markaz al-islami fi Hamburg. Dan dia juga sering mengunjungi bermulazamah dengan ad-da'i al-islami as-sayyid Husain al-Hasani al-Bahishtani selaku dan ini pimpinan markas Islam di Hamburg. Bayangin. Jadi cucune Rasulullah tuh sampun wenten ning Eropa ya. Sampun wenten masyaallah. Wa Karel von Smith ahadud du'at al-islamiyyin alladhi istata'a ayyuqarribal katsira min jama'atihi wa bani qaumihi ila al-mafahim al-islamiyah wa ila al-hadirah al-islamiyah. Karel von Smith di Hamburg itu termasuk salah satu dai Islam yang mampu memikat banyak jamaahnya, anak bangsanya yaitu Eropa menuju pemahaman-pemahaman Islam dan keindahan Islam yang benar. Faqad ihtada al-ba'du minhum, sebagian dari objek dakwahnya mendapatkan hidayah. Wa tanaqal Islam, dan memeluk Islam ba'dal iqtina'is sahih bil islami bi annahu dinul qawim. Setelah pemahaman yang memuaskan tentang Islam, bahwa agama Islamlah agama yang berharga, yang lurus. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Coba tinggal pinten halaman malih. 51 kurangi 47 pinten? Wis 51 bi pokoknya. Kurangi 47 pinten? Patang halaman maning. Ayo engko dicicil-cicil sambil kita mengaji An-Nurul Mubin. Insyaallah besok mulai kita ngaji. Ya dibawa ya, teteh yang enggak hadir dibawa. Dikasih tahu dan dikasih ya. Niki pas amat ya, ngaji ini mulai hari Senin kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau di hari biasa kita puasa Senin, nah kita udah puasa pasti Ramadan. Maka kita rayakan harlah Nabi besar Muhammad dengan mulai ngaji An-Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin, cahaya benderang tentang mencintai pimpinan para utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh tokoh kita yang baru kita kaji selama berapa? 3 hari ini ya. Ya, karya Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga setelah kita mengaji, mendalami, merasakan keindahan hidup Muhammad Hashim Asy'ari, Mbah Yai Hashim Asy'ari, kita bisa cinta kepada Mbah Yai Hashim Asy'ari, cinta kita kepada beliau menghantarkan kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sampun menten sing baca niki pas bengi, pas ngabuburit dibaca kayak nggih. Dibaca. Insyaallah mendapat ridha Allah, surga Allah, terjauhkan dari amarah dan neraka Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan kita semua diaku sebagai santri Bahyai Hasyim Asy'ari lintas zaman. Subhanallah sudah tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.